Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang tips menggali dan menemukan ide bisnis. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya karena ikut tren atau yang sedang viral di media sosial saat itu. Sehingga ketika usaha yang dijalankannya tidak lagi menjadi tren, bisnisnya pun mengalami penurunan atau bahkan berhenti di tengah jalan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali dan memetakan bisnis seperti apa yang dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, minat, serta kemampuan pelaku bisnis itu sendiri. Mengapa sesuai minat dan kemampuan pelaku bisnis? Karena bisnis akan bertahan lama jika kita menyukai apa yang kita lakukan. Perkembangan tren bisnis di era new normal. Meskipun yang namanya bisnis sudah ada sejak lama, tetapi makin kesini perkembangan bisnis di Indonesia terus mengalami kemajuan. Kemajuan yang dimaksud di sini adalah dari segi jumlah maupun sektor. Dalam masa pandemi, berdasarkan hasil dari ADA, sebuah perusahaan data dan intelijensi Indonesia merupakan negara di Asia yang pemulihan bisnisnya paling cepat. Riset bertajuk Southeast Asia Recovery Index tersebut menyebutkan bahwa pada awal Oktober 2021, pemulihan bisnis di Indonesia telah mencapai 91%. Hal yang dikhawatirkan selama pandemi pada sektor perekonomian Indonesia ternyata tidak terjadi. Justru perekonomiannya tumbuh kembali dengan cepat dan menjadi manfaat bagi banyak orang dan juga sektor lainnya. Selain itu, kita pun harus tentu sudah menyadari bahwa dengan kemudahan akan akses internet, berbagai macam hal pun dapat menyentuh ruang digital. Tidak terkecuali bisnis. Bisnis yang dulunya hanya bisa dijalankan secara konvensional, belakangan ini sudah hadir secara online. Kehadiran bisnis yang dijalankan atau dipasarkan secara online ini pun bukan hanya menguntungkan para pembisnis, tetapi juga memudahkan konsumen. Sejumlah retail yang dulunya hanya melayani transaksi di tempat telah menambah dunia digital, baik dalam bentuk aplikasi maupun dalam bentuk toko online di website ataupun di marketplace. Peluang bisnis online untuk pelaku usaha. Untuk Indonesia sendiri, sektor bisnis online diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 3,7 kali lipat pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari meningkatnya daya beli masyarakat dan kemudian akses internet yang sudah hadir sampai ke kota-kota kecil. Hal ini tentu juga diakibatkan oleh bonus demografi yang digadang-gadang sebagai titik kemajuan produktivitas bangsa Indonesia di tahun 2025 nanti. Dan kita berdoa bersama agar cita dan harapan kita akan terwujud. Untuk sektor bisnis di Indonesia sendiri, ada 5 sektor industri manufaktur yang dirancangkan oleh pemerintah untuk dikembangkan dalam revolusi industri 4.0, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada makanan dan minuman, yang kedua ada tekstil dan pakaian, yang ketiga ada otomotif, yang keempat ada kimia, dan yang kelima ada elektronika. Nah, kenapa poin di atas perlu untuk diketahui? Setidaknya agar teman-teman yang sedang ingin membuka bisnis bisa mendapatkan gambaran kira-kira bisnis seperti apa yang mau digeluti. Ide bisnis apa yang kira-kira akan everlasting atau bisnis yang tidak musiman. Sehingga daya jual pun tidak akan mengikuti tren maupun musim, namun terus berjalan secara terus-menerus karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana cara menggali ide bisnis yang sesuai dengan minat? Perihal ide bisnis memang menjadi salah satu tantangan bagi mereka yang baru memulai. Meski bisa datang dari mana saja, tetapi untuk bisa menjadikan pilihan perlu pertimbangan yang matang. Sebagai solusinya, salah satu hal yang bisa dijadikan patokan untuk mencari dan menggali ide bisnis adalah minat dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena jika tidak sesuai minat, kadang kita akan merasa lelah dengan rutinitas yang sedang kita lakukan. Kadang kita akan bertanya seperti, kenapa saya melakukan ini? Benarkah ini yang saya inginkan? Dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa tips menemukan dan menggali ide bisnis sesuai minat. Semoga bisa memberikan gambaran pada teman-teman nanti. Yang pertama, kenali dulu minat yang kita minati.
Tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu pun berlaku dalam menemukan ide bisnis sesuai minat. Menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah keinginan. Dalam istilah sederhananya, minat juga bisa dianggap ketertarikan pada suatu hal. Nah, dari pengertian di atas, coba untuk memulai mengenal minat diri sendiri. Contohnya, seseorang yang punya minat dalam dunia fotografi bisa membuka jasa fotografer. Orang yang suka menulis bisa membuka jasa penulisan oleh content writer dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai minat, maka kita akan mudah bosan dan mudah menyerah jika bisnis mengalami kegagalan. Kalau kata Raditya Dika, jalani hobimu sehingga bisa menjadi profesional, sehingga nantinya kita bisa bekerja seperti melakukan hobi yang dibayar. Yang kedua, melakukan observasi. Setelah mengetahui apa minat diri sendiri, mulailah observasi. Amati lingkungan sekitar dan manfaatkan mesin pencari serta media sosial untuk mencari celah. Kira-kira hal apa yang dibutuhkan pasar untuk bisa dijadikan bisnis berdasarkan minat? Apakah kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat? Apakah ide bisnis kita bisa membantu banyak orang? Setidaknya ide bisnis kita ini bisa memberikan solusi bagi permasalahan di sekitar kita. Itulah manfaat observasi. Yang ketiga ada perluas relasi. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi dari orang-orang yang sudah lebih dahulu terjun di dunia bisnis dan dianggap tepat untuk diajak sharing. Ceritakan minat yang dimiliki dan cobalah menggali informasi perihal ide bisnis. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menemukan partner bisnis yang dengan minat yang sama. Memperluas relasi atau jaringan selain untuk menambah pengetahuan juga bermanfaat untuk upgrade skill kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Roam Topatismasang dalam bukunya Di Sekolah Itu Candu. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua buku adalah ilmu. Yang keempat ada datang ke pemeran atau workshop. Tips yang juga bisa dilakukan untuk menemukan dan menggali ide bisnis sesuai minat selanjutnya adalah dengan datang atau menghadiri pameran produk bisnis maupun workshop dengan tema bisnis. Jika kita datang ke pameran produk, hal tersebut bisa memantik ide kreatif dalam hal peluang bisnis. Dalam artian, meskipun akan membuka bisnis dengan produk yang sudah umum di pasaran, kita bisa mendapatkan ide dan memberikan sentuhan inovasi agar bisnis yang nanti akan dibuka dan dikembangkan punya ciri khas tertentu. Kalau dalam istilah digital marketing ada yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Selain itu, dengan menghadiri workshop yang bertema bisnis, kita juga bisa menetapkan pilihan untuk ide bisnis yang sesuai minat. Lebih jauh, bisa juga untuk menambah ilmu perihal cara memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis. Demikian 4 tips menemukan ide bisnis sesuai dengan minat. Meski ide bisnis bisa ditemukan di mana saja, tetapi dalam menentukan ide mana yang akan dipilih memang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai ide bisnis yang kita sedang tengarai sebagai ide bisnis orang lain kita curi begitu saja hingga menimbulkan sengketa. Pandai-pandai melihat peluang di sekitar kita, pandai menangkap keresahan orang-orang di sekitar kita, dan juga pandai memanfaatkan jejaring yang kita miliki adalah kunci mendapatkan ide bisnis yang lebih baik. Lalu, yang tidak kalah penting, setelah menemukan ide bisnis di dalam kepala, segera tuliskan, rancang, program, dan anggarannya. Lalu segera jalankan dan minta bantuan orang yang ahli atau berpengalaman di bidangnya. Jangan sampai ide bisnis itu nantinya hanya mengendap di kepala lalu hilang menguap dan direalisasikan oleh orang lain. Selamat menggali minat dan ide bisnis bagi yang sedang berencana membuka bisnis. Semoga dilancarkan prosesnya. Jadi sudah punya ide bisnis yang sesuai minat atau belum? Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tips menggali dan menemukan ide bisnis kali ini. Saya ucapkan terima kasih.